Ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh manusia-manusia pecundang, oleh manusia-manusia pengecut untuk menjatuhkan timnas Indonesia. Ketika kemarin kita dikejutkan dengan nyinyiran dari Rocky Gerung terkait dengan pemain naturalisasi. Kali ini Rocky Gerung kembali menyerang Pak Erick Thohir bahwa Pak Erick Thohir itu menggunakan ijazah palsu. Benarkah Erick Thohir yang adalah seorang ketua umum PSSI dan juga adalah seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menggunakan ijazah palsu seperti yang dinyinyirin oleh Rocky Gerung ini? Ataukah inilah cara-cara yang dilakukan oleh manusia-manusia pecundang, oleh manusia-manusia pengecut demi mencari popularitas mereka? Berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplik. Undang Erick Thohir ngomong di sini itu. Kita mau tahu apa dia dokter beneran dari Brawijaya? Berapa banyak uang yang dia pakai untuk membeli ijazah itu? Kita mau fair, kita mau tahu. Karena dia pejabat publik, kita mau tagih rektor Brawijaya itu dibayar berapa? Mesti terang-terangan buka karena dia pejabat publik. Dan pada akhirnya kita tahu dia ditolak oleh mahasiswa. Bayangin, Erick Thohir ditolak oleh mahasiswa Brawijaya. Itu tamparan intelektual luar biasa. Mestinya dia bunuh diri. Etika itu yang nggak ada di kita tuh. Rocky bilang kalau timnas itu harus datang dari bibit-bibit kita. Rocky tak mempermasalahkan kalau timnas kalah melulu asalkan ada usaha melalui pembibitan. Rocky, menurut saya yang tidak patriot itu adalah yang mengharapkan negara kita selalu terburuk. Piala AFF dari 1996 dibentuk, kita tidak pernah menang. Sudah terlalu lama negara kita menjadi pecundang di sepak bola, Rocky. Pembibitan, U12 ada Piala Danon, U15 ada Piala Haornas, U17 ada Piala Suratin. Kita pernah punya itu, kurang apa lagi, Rocky? Aturan pun dibikin. Di Liga 1, pemain muda wajib main. Di Liga 3, maksimal umur 22 tahun. Di PON kemarin, itu maksimal 21 tahun. Apa hasil aturan ini buat tim senior? Nggak ada. Harus ada terobosan mutakhir agar negara ini bisa terangkat prestasinya. Naturalisasi daerah ini adalah sebuah kemajuan. Perlu Rocky ingat, kalau naturalisasi itu sudah terjadi dari 2010. Banyak yang gagal bahkan nggak kedengeran. Contohnya Tony Kusel. Terus ada juga Johnny Van Boukering yang lebih mirip konten kreator mukbang daripada pemain bola. Ini adalah sesuatu yang akhirnya berujung pada nasionalisme semu, bahwa patriot adalah mereka yang asli. Pemahaman Rocky Gerung soal timnas nyatanya tidak berbeda dengan sahabatnya itu Peter Gonta. Dua-duanya bicara soal nasionalisme tapi tidak tahu arahnya kemana. Bedanya, Rocky bicara dengan bahasa yang susah dimengerti oleh seorang dungu seperti saya. Padahal pakai bahasa yang mudah dimengerti nggak akan bikin orang menganggap Anda bodoh kok, Rocky. Justru penilaian Anda soal nasionalisme dan patriotisme yang membuat Anda sama-sama dungu seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini, saya kembali lagi mengupdate terkait dengan berita-berita olahraga di tanah air. Dan yang paling mengejutkan di sini ketika kita mendengarkan pernyataan dari Rocky Gerung yang menyerang Bapak Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI kita hari ini. Kemarin Rocky Gerung mungkin tidak puas menyerang timnas Indonesia dengan isu naturalisasi. Tetapi hari ini dia mencari jalan baru, mencari persoalan baru. Dan manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang seperti Rocky Gerung, seperti Peter Gonta, seperti Tommy Welly, yang tidak ada sumbangsi apa-apa dalam dunia sepak bola ini, pasti ini adalah kesempatan mereka untuk mencari popularitas. Ya, ibarat sebuah pohon, semakin tinggi, itu akan semakin mudah diterpa oleh angin.
sama halnya yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan. Mereka melihat bahwa timnas hari ini semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin dikagumi oleh para pecinta bola di tanah air, sehingga mereka memanfaatkan situasi ini untuk mencari popularitas bagi diri mereka. Saya hanya mau berharap agar siapapun kita yang ada di bangsa ini, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan di semua bidang, di semua keahlian, kita harus bersuara. Selama ini, saya secara pribadi mengagumi pribadinya Rocky Gerung ketika dia menjadi seorang pengamat politik, bukan menjadi seorang pengamat bola. Apalagi sampai-sampai dia berbicara soal naturalisasi, atau dia berbicara soal ijazahnya Erick Thohir. Ada kepentingan apa sih? Dia harus mencari tahu backgroundnya seseorang. Lantas, ketika dia berbicara tentang background dari Pak Erick Thohir, apakah backgroundnya seorang Rocky Gerung ini sudah benar? Terus terang, kita para pecinta bola mania, para supporter timnas Indonesia, pasti kita akan merasa geram ketika kita melihat ada begitu banyak manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang, manusia-manusia bangsat yang mulai muncul untuk selalu menyerang timnas Indonesia, menyerang Pak Erick Thohir, menyerang Coach Sintayong, menyerang timnas dan lain sebagainya. Inilah bukti-bukti bangsa Indonesia yang sangat kita cintai, yang sangat kita hormati ini. Masih ada banyak oknum-oknum yang rasa nasionalismenya itu tidak ada. Mereka lebih berjuang untuk kepentingan diri mereka sendiri. Harapan saya, para pecinta bola mania di mana saja kita berada, saya sangat yakin percaya bahwa timnas Indonesia hari ini pasti banyak orang yang menaruh rasa iri hati, rasa benci di saat timnas semakin hari semakin membaik, semakin berkembang. Dan tanggung jawab kita sebagai para supporter timnas Indonesia, mari kita selalu berjuang untuk melawan manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang yang memanfaatkan situasi ini untuk popularitas diri mereka. Berikut ini saya masih sajikan beberapa cuplikan video untuk pemirsa simak bersama-sama terkait dengan informasi-informasi dalam dunia sepak bola di tanah air. Mari kita dengarkan bersama-sama. 3 hari lagi Timnas Indonesia akan main lagi cuy. Kali ini yang akan bertanding adalah Timnas Indonesia U20. Nih jadwalnya nih. Ini adalah kualifikasi Piala Asia U20 ya. Disimpan biar gak lupa, jangan lupa share juga biar banyak yang tahu. Dan terakhir jangan lupa di follow ya, biar gak ketinggalan info-info terbaru tentang Timnas Indonesia cuy. Oke? Berita miring atau komentar negatif tentang pemain naturalisasi akhirnya sampai ke kuping pemain diaspora kita. Mau tahu responnya? Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di followin gue, sikat. Ya, pemain diaspora kita, Jai Izes, Ragnar Roratmangun, Rafael Strike, Nathan, dan kawan-kawan mengikuti berita gaduh soal naturalisasi yang ramai di sosial media belakangan ini. Dan respon mereka biasa aja, karena telah dijelaskan secara gamblang oleh PSSI, dijelaskan melalui manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji bahwa berita tersebut insya Allah tidak mempengaruhi psikologis pemain, dan disampaikan juga bahwa sebaiknya tidak usah dihiraukan berita-berita yang negatif tersebut. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Gue lagi seneng banget sama statement kata-kata Bang J ini guys. Saya bukan orang luar yang membela Indonesia. Saya adalah orang Indonesia yang pulang untuk membela negara saya. Gila.
dalam banget. Respect abang kapten. Luar biasa guys. Gue sebagai netizen pecinta sepak bola Indonesia yang selalu mendukung timnas, gue happy. Bukan tentang hasil guys, hasil itu adalah bagian dari proses. Tapi yang gue sukai, yang gue senangi, yang membuat gue happy adalah prosesnya guys. Ini proses timnas yang sekarang itu luar biasa guys. Ya semoga proses ini tidak banyak digrogoti orang yang aneh-aneh, tidak banyak diganggu orang yang gak jelas. Pokoknya PSSI, semua yang terkait pemain tetap fokus. Kita juga sebagai pendukung timnas. Mana kemarin yang bilang Milsilger sama Eliano Renders nggak perlu pindah federasi? Sini gua kasih tahu. Tapi tahan dulu, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di followin gue. Sikat! Minggu depan ini sangat penting hariannya dapat, karena kan ada deadline register. Ya, jadi masih ada proses angkat sumpah, administrasi lainnya, pendaftaran, pergantian asosiasi. Ini kan nggak mudah. Jadi ya kita ada waktu seminggu, ya kita coba kejar. Ya, jadi Pak Erick Thohir bilang keduanya akan disumpah minggu depan. Dan manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa keduanya akan disumpah pada tanggal 30 September. Kemudian harus menjalani proses lagi perpindahan federasi yang memakan waktu 1 hingga 2 hari. Dan diharapkan tanggal 3 maksimal keduanya sudah dapat didaftarkan untuk pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Semoga aja semua persiapan yang mepet ini berbuah manis. Dan Miss serta Eliano dapat membela timnas Garuda. Komentarnya, sikat! Dari komentar tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rasa nasionalis yang tumbuh dalam diri kita itu jauh lebih tinggi dari pemain-pemain naturalisasi ini. Bila kita mau bandingkan dengan Rocky Gerung, Peter Gonta, ataupun Tommy Welly yang selama ini memang selalu nyinyir dengan timnas Indonesia. Bagaimana kita tidak merasa terharu ketika para pemain naturalisasi ini mereka menunjukkan rasa nasionalis mereka? Karena mereka tahu mereka adalah punya keturunan dari Indonesia. Ada darah Indonesianya. Sehingga mereka berani untuk bersuara. Disinilah bukti bahwa rasa nasionalis itu ternyata lebih tumbuh dari para pemain naturalisasi ini ketimbang dari seorang Rocky Gerung misalnya, dari seorang Tommy Welly misalnya, dari seorang Peter Gonta misalnya, yang kerjanya selama ini selalu nyinyir dengan pemain-pemain naturalisasi ini. Dan yang paling memalukan lagi, ketika ada nyinyiran dari wakil rakyat seperti Nuroji, kader dari Partai Gerindra. Padahal ketua umumnya Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto ini sangat mendukung kehadiran pemain naturalisasi di tanah air. Tetapi berbeda dengan pemikiran kadernya yang bernama Nuroji itu, yang mengatakan bahwa saya tidak bangga dengan PSSI. Saya tidak bangga dengan pemain naturalisasi. Manusia-manusia pengecut seperti ini, saya berharap bahwa kita para pecinta bola Indonesia, para supporter timnas Indonesia, kita selalu mengawal mereka. Yang pertama misalnya, jangan pernah memberikan ruang ataupun tempat di media-media ataupun di channel-channel YouTube besar untuk mereka berkomentar. Dan tugasnya kita sebagai netizen, kita harus kawal. Kalau memang kita temukan ada media-media yang masih memfasilitasi manusia-manusia pengecut, manusia-manusia bangsat seperti ini, langsung kita rame-rame untuk memboikot media tersebut.
Karena jujur, kalau kita mau bertanya, kontribusi apa sih yang sudah diberikan oleh Rocky Gerung kepada Timnas Indonesia? Atau kontribusi apa sih yang sudah diberikan oleh seorang Peter Gonta, Tommy Veli, maupun Sinu Roji ini kepada Timnas Indonesia? Kontribusi yang mereka beri hanyalah nyinyiran, hanyalah bacotan. Dan dari sini kita bisa membaca bahwa mereka sedang menunjukkan cara-cara hanya demi popularitas diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan bagaimana antusiasme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sangat tinggi dalam dunia sepak bola. Seorang Nuroji misalnya, dia tidak pernah mendengarkan seruan-seruan dari masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, yang benar-benar bangga, yang benar-benar bahagia dengan berbagai macam prestasi yang dipersembahkan oleh Timnas Indonesia. Ini adalah tugas kita untuk ke depan, yang harus kita lakukan bersama-sama, yang harus kita kawalkan bersama-sama untuk mengkanter semua narasi-narasi yang hanya mau memecah belah, yang hanya mau menjatuhkan marwah, integritas dari Timnas Indonesia. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Akhirnya Bung Toel muncul dan memberikan komentar tentang kejadian PON di Aceh mengenai wasit yang dikenoot sampai jatuh dan terkapar yang heboh dan viral belakangan ini ya. Kurang lebih Bung Toel memberikan statement seperti ini teman-teman. Jujur saya yang pernah jadi technical delegated di PON 2016 Jawa Barat, saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Saya bukan pandit hore-hore yang taunya cuma hore-hore, asal rame, asal menang. Enggak, saya tahu dalemannya. Makanya saya cuma mau bilang, kalau memang serius, periksa, karantinakan. Periksa, karantinakan mereka semua. Periksa dan tanya. Kalau kita mau sepak bola kita berbenah dan jadi lebih bersih. Itu ya, kurang lebih statementnya dari Bung Toel seperti itu teman-teman, mengenai kejadian PON di Aceh. Ini sumbernya saya ambil dari Sportify ya teman-teman. Nah, menurut kalian teman-teman tentang statementnya Bung Toel mengenai kejadian PON di Aceh? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Timnas Indonesia hanya butuh 16 poin untuk lolos ke Piala Dunia. Gimana hitung-hitungannya? Yuk langsung kita bahas. Ya, jadi Timnas Indonesia sekarang ada di posisi keempat guys, dengan perolehan 2 poin. Oke, jadi hitung-hitungannya kita harus menang nih melawan Cina home away. Artinya kita mendapatkan 6 poin. Ditambah dengan poin kita di awal, jadi totalnya 8 poin ya. Ketika kita melawan Bahrain, kita harus juga menang home away guys, wajib. Nah, jadi kalau dikumpulkan dengan total poin dengan sebelumnya itu kita akan mendapatkan 14 poin. Dan berikutnya minimal kita harus imbang ya, menahan Australia di kandang mereka. Jadi total poin kita jadi 15 poin. Nextnya ketika kita ketemu Jepang, itu nggak apa-apa guys, kita kalau kalah sekali, tapi diusahakan minimal kita imbang sekali. Jadi total poinnya 16 poin. Artinya kalau kita bisa mengamankan 16 poin, kita pasti akan finish di peringkat kedua guys. Karena prediksi aku Jepang itu sudah pasti menjadi juara grup C. Oke, jadi gimana nih menurut kalian tentang target 16 poin yang harus dikejar Timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia? Apakah realistis? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol follow. Let's go! Jelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina, kabar panas datang dari Timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan bakal mencoret 5 pemain dari skuad Garuda, karena datangnya 2 pemain naturalisasi baru, Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Nah, pertama, performa Martin Paes yang makin mantap bikin posisi kiper Timnas makin ketat. Akibatnya, kiper andalan kita, Nadeo Argawinata, kabarnya masuk dalam daftar yang bakal dicoret. Nggak cuma itu, kedatangan Miss Hilgers juga bikin Shin Tae-yong mikir keras. Kemungkinan besar
Sar, 2 bek, Wahyu Prasetyo, dan Muhammad Ferrari harus siap-siap angkat koper. Menumpuknya pemain di posisi bertahan bikin keputusan ini makin sulit dihindari. Dan ini yang lebih mengejutkan lagi. Pratama Arhan yang biasanya nggak tergantikan ternyata terancam juga. Kenapa? Karena menit bermainnya di klubnya Suwon FC terlalu minim. Ini bisa jadi sinyal kuat buat Shin Tae-yong untuk coret Arhan juga. Terakhir di lini serang, ada nama Hoki Caraka yang kabarnya juga bakal terpental dari skuad, seiring masuknya Eliano Reinders. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama keputusan ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa follow dan like biar nggak ketinggalan update terbaru lainnya. Ayo lo, mau kemana lo sekarang? Arya Sinulinga, yaitu di dalam Instastory Instagramnya, yaitu menyatakan bahwasanya jangan-jangan curiga ribut karena keser kalah taruhan. Kabarnya dulu hobinya ikut taruhan bola. Indir siapa tuh? Makanya kalau politik ya politik, jangan disamakan dengan bola Indonesia yang lagi berkembang. Apakah gak ada bahan lagi selain mau nyindir Indonesia yang masuk round 3? Hah? Gimana menurut kalian? Bener tuh ini komenannya bahwasanya, hai budak politik, jangan ganggu timnas kami. Itu bener banget, sumpah. Ya udahlah, mungkin bahan kritikan untuk pemerintah itu sudah habis, makanya membuat bahan kritikan atau tema tentang persepak bola Indonesia yang lagi berkembang. Saya setuju banget naturalisasi 26 pemain, gak apa-apa, biar lokal itu juga berpikir saya harus bersaing untuk masuk ke tim nasional Indonesia. Akan tapi kalau pemain-pemain lokal yang tidak ada berpikiran seperti itu, berarti dia tidak mau factor atau tidak mau bertarung untuk masuk tim nasional Indonesia. Ya mungkin segitu dulu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke pemirsa sekalian, khususnya kepada para pecinta bola mania. Adalah sebuah cuitan yang begitu pedas yang datang dari Arya Sinulinga. Siapa sih kira-kira yang selama ini mereka berada di dunia politik tetapi tiba-tiba masuk dalam dunia timnas, dalam dunia sepak bola? Ya, pertama wakil rakyat Sinuroji yang sok paham tentang bola. Lalu yang kedua Rocky Gerung yang selama ini kita kagumi dia sebagai pengamat politik tetapi muncul sebagai pengamat bola, nyinyir tentang naturalisasi. Sama halnya pula dengan Nuroji, kader dari Partai Gerindra ini. Saya berharap bahwa para pecinta bola mania kita harus bisa mendukung penuh kehadiran dari pemain naturalisasi. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia ini adalah mereka-mereka yang punya garis keturunan dari Indonesia. Sehingga tidak heran kita melihat cuitan-cuitan dari pemain naturalisasi yang menunjukkan bahwa rasa nasionalismenya mereka kepada bangsa ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan seorang Peter Gonta, ataupun dengan seorang Nuroji, ataupun dengan Rocky Gerung, ataupun Tommy Welly, yang selama ini kita kenal selalu saja nyinyir dengan pemain naturalisasi dan juga timnas Indonesia. Dan yang paling konyol, Rocky Gerung tidak puas dia nyinyir tentang pemain naturalisasi. Kali ini secara terang benderang dia menyerang Ketua Umum PSSI, menuduh bahwa ijazah doktor dari seorang Erick Thohir itu adalah ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Brawijaya itu. Dan saya berharap besok atau lusa Pak Erick Thohir bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Kalau memang Pak Erick Thohir tidak punya kesibukan,
Karena untuk menanggapi persoalan-persoalan ataupun nyinyiran-nyinyiran seperti Rocky Gerung ini, itu adalah orang-orang yang mungkin dia terlalu banyak kesibukan, sehingga meluangkan waktu untuk menanggapi nyinyiran-nyinyiran dari manusia-manusia yang tidak punya kontribusi apa-apa untuk timnas Indonesia. Terus terang, saya saat ini merasa kecewa dengan seorang Rocky Gerung yang dulunya sangat saya kagumi dengan kekritisan dia dalam menjadi pengamat politik. Lalu tiba-tiba dia berubah menjadi pengamat bola hari-hari belakangan ini, membuat saya semakin muak. Kita tidak tahu siapa lagi besok lusa yang akan mengikuti jejaknya Rocky Gerung, jejaknya Tommy Welly, jejaknya si Peter Gonta, ataupun jejaknya si Nuroji ini. Pesan saya buat masyarakat yang telah memilih Nuroji untuk menjadi wakil rakyat, kedepannya kalian jangan lagi percaya dengan sosok manusia yang sama sekali tidak mengakomodir suara-suara dari masyarakat Indonesia. Manusia-manusia seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat. Karena fakta membuktikan rakyat Indonesia ini sangat bangga dengan prestasi-prestasi, dengan perkembangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini, oleh PSI hari ini. Tetapi ya begitulah, manusia-manusia yang di dalam dirinya punya sifat angkuh, punya sifat iri, punya sifat dengki, sehingga mereka tidak mampu untuk bersyukur dan tidak mampu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjuang dengan berbagai macam cara untuk memajukan timnas Indonesia. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk melawan manusia-manusia pengecut, manusia-manusia pecundang yang mau menghancurkan timnas Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.